Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devinta Briana Putri. Saya seorang mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 dengan NIM 19446856 TP 12659. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal tentang pengaruh pengolahan terhadap total karbohidrat total pada jurnal yang berjudul Effect of Boiling and Frying on the Total Carbohydrate, Vitamin C, and Mineral Contents of Iris, Solanum, Tuberosum, and Sweet Ipomea Batatas Potato Tubers oleh Ikanon CEO dan Oyekan PO. Untuk apa saja yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama saya akan membahas apa latar belakang dari penelitian ini atau jurnal ini. Kemudian saya akan menjabarkan bagaimana material dan metode dari penelitian ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hasil dan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri, kentang itu merupakan tanaman dikotil berbonggol yang tumbuh di seluruh dunia. Karena kentang ini punya peran khusus tersendiri yang dimainkannya dalam makanan manusia. Jadi, karena kentang ini tuh sangat populer sekali di seluruh dunia karena dia tuh memiliki banyak nutrisi gitu dan juga memiliki ciri khas tersendiri pada daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, salah satu jenis kentang yang terkenal di dunia, salah satunya itu adalah kentang Irlandia atau Solanum tuberosum. Nah, kentang Irlandia ini biasa juga disebut dengan kentang putih nih. Nah, kentang Irlandia itu salah satu bentuk paling umum dan berlimpah dari umbi populer dan merupakan sumber utama pati di seluruh dunia. Nah, selain kentang Irlandia, ada lagi nih kentang yang lainnya yang juga terkenal, yaitu adalah ubi yang bernama Ipomea batatas. Nah, ubi ini tuh milik keluarga dari Convolvulaceae, yaitu ubi yang lonjong berbentuk tidak beraturan, jadi bentuknya tidak beraturan, tapi memiliki rasa yang manis, dan terkadang nih daun muda serta pucuknya itu bisa dimakan atau dimanfaatkan sebagai sayuran. Nah, kentang itu juga memiliki banyak fungsi yang berbeda-beda pada setiap negaranya. Mereka tuh bisa direbus, digoreng, atau dipanggang, dikukus, direbus. Nah, itu tuh metode masaknya itu pokoknya bergantung negara tersebut. Jadi kayak berbeda-beda memang di berbagai negara. Nah, kentang itu juga merupakan nutrisi yang baik, benar-benar sumber nutrisi yang baik, seperti karbohidratnya, kandungan dari karbohidratnya, terus habis itu ada lipidnya, proteinnya, vitamin, dan mineralnya. Dan kentang sendiri juga kaya akan enzim dan asam. Selanjutnya, masih pada latar belakang, jadi ada dua cara paling umum mengkonsumsi kentang di Nigeria. Jadi kita akan membahas apa saja sih cara paling umum dalam mengkonsumsi kentang di Nigeria. Jadi dua cara tersebut itu adalah merebus dalam air dan menggorengnya dengan minyak nabati olahan atau minyak sawit. Nah, metode ini tentu merupakan pengolahan kentang yang memiliki dampak baik pada cita rasa, namun bisa membuat efek buruk pada nutrisi. Nah, memasak itu kan bisa jadi dapat merugikan mikronutrien, tetapi juga bisa bermanfaat bagi makronutrien dari isi makanan itu sendiri ya. Nah, memasak makanan itu kan seharusnya mengarah pada peningkatan kualitas mikrobiologi dan organoleptik, kemudian ada menghancurkan racun dan faktor anti nutrisi, meningkatkan kecernaan dan lain-lain ya. Nah, tetapi berbagai prosedur atau pengolahan itu bisa aja nyebabin hilangnya beberapa mikronutrien atau bahkan
eee, makronutrien, tetapi juga, beberapa prosedur itu tuh bisa, bisa berdampak baik gitu pada nutrisinya, baik itu mikronutrien maupun makronutrien. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri, itu tuh, kita tuh akan mengevaluasi efek dari merebus dalam air dan menggoreng dengan minyak nabati olahan pada total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral yang ada dalam umbi Irlandia, umbi atau kentang Irlandia dan ubi jalar. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas, atau mengevaluasi pengaruh pada total karbohidratnya saja nih. Jadi kita akan lebih membahas atau, eee, lebih mereview tentang pengaruh pada total karbohidratnya saja jadi saya akan membahas tentang total karbohidratnya saja begitu. Untuk selanjutnya ada material dan metode. Nah, untuk material dan metode ini, jadi yang pertama bagaimana kita, metode apa yang digunakan saat pengumpulan dan pengolahan umbi-umbian. Jadi untuk pengumpulan dan pengolahan umbi-umbian, umbi dan kentang itu tuh baru dibeli dari pasar Lusada di Igbesa, negara bagian Ogun, Nigeria. Di Nigeria, nah varietas lokal kentang Irlandia Solanum tuberosum dan ubi jalar Ipomea batatas itu tuh baru dipanen, dan langsung digunakan dan diidentifikasi oleh ahli taksonomi tumbuhan di Departemen Ilmu Biologi Universitas Crawford, Igbesa, negara bagian Ogun. Nah, umbi dan kentang ini nantinya tuh akan dicuci dengan air bersih dan dibiarkan kering pada suhu kamar selama 3 jam, kemudian didinginkan dan akhirnya ditimbang menggunakan neraca balok rangkap 3. Nah, perebusan dan penggorengan dilakukan dengan metode rumah tangga, dari Nigeria. Nah, untuk, pengolahan rumah tangganya itu seperti apa, jadi nanti 10 gram umbi dan kentang mentah itu tuh dikupas dan ditimbang secara manual nih. Nah, mereka akan dipotong-potong dengan pisau steril, kemudian dihomogenkan menggunakan blender mekanis. Kemudian, 10 gram umbi kentang itu akan direbus dengan 250 mili air bersih pada 100, derajat dalam panci logam selama 40 menit. Setelah mendidih, umbi ditiriskan di atas kertas penyerap dan didinginkan selama 20 menit dalam desikator sebelum dihomogenkan. Kemudian 10 gram umbi dan kentang dikupas dan dipotong menjadi menjadi irisan dengan ukuran 2 milimeter, kemudian digoreng dengan 250 mili minyak sayur halus atau minyak sawit pada 150 derajat Celcius selama 15 menit dalam wajan logam. Nah, kentang goreng dikeringkan di atas kertas penyerap dan didinginkan selama 20 menit di desikator sebelum dihomogenisasikan. Nah, kentang dan umbi mentah rebus dan goreng itu tuh nantinya akan dibagi menjadi 3 kelompok nih. Kelompok pertama itu kelompok yang digunakan segera untuk evaluasi kandungan vitamin C. Kemudian yang kelompok kedua dikeringkan dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius hingga berat konstan untuk penentuan kadar karbohidrat total yang nantinya kita akan bahas. Jadi kita akan membahas lebih lanjut hasil dan diskusi serta kesimpulan untuk kelompok 2 ini ya, yaitu adalah tentang menentukan kadar karbohidrat total. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nah kelompok 3 itu akan disimpan pada -18 derajat Celcius untuk analisis kandungan mineral selanjutnya. Nah, kita akan membahas, untuk selanjutnya karena kita akan membahas tentang penentuan karbohidrat totalnya saja, maka saya akan membahas, material dan metode yang berfokus pada bagaimana cara menentukan karbohidrat total dari dari pengaruh, pengolahan umbi dan kentang. Nah, kandungan karbohidrat total itu nantinya ditentukan menurut metode McCready atau Du Bois
dan kawan-kawan. Nah, itu tuh jadi sejumlah 0,2 gram sampel dari masing-masing kelompok ditimbang secara akurat ke dalam tabung reaksi yang berbeda dalam rangkap 3. Jadi 0,8 air suling kemudian ditambahkan 5% fenol atau 0,5 ditambahkan ke setiap tabung reaksi dan dicampur. Kemudian 2,5 mili asam sulfat pekat ditambahkan untuk pengembangan warna. Nah, umbi dibiarkan dingin, setelah itu kan umbi dibiarkan dingin, kemudian diabsorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada gelombang 490 nm. Nah, untuk kurva standar 100 mg per mili glukosa disiapkan. Kemudian pengenceran serial glukosa itu disiapkan dan perkembangan warnanya itu harus dipantau gitu pada 496 untuk konsentrasi glukosa yang berbeda. Nah, 1 mili air suling itu tuh digunakan sebagai blanko. Nah, kurva standar kemudian nanti diplot dan digunakan untuk menghitung konsentrasi karbohidrat total dalam sampel. Nah, untuk selanjutnya gimana sih analisis statistiknya? Nah, semua percobaan dan analisis dilakukan dalam rangkap 3 atau ulangan 3 kali ya, dan data yang diperoleh dari parameter penelitian yang berbeda menjadi sasaran analisis varian atau P kurang dari 0,05. Data yang dihasilkan adalah nantinya itu akan dinyatakan sebagai sarana standar defisiasi. Nah, perbandingan statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 13. Untuk selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Nah, jadi berikut ini adalah total karbohidrat konten atau kandungan total karbohidrat total yang ada pada kentang Irlandia dan juga ubi jalar gitu. Nah, di sini ada terbagi jadi 3, ada mentah, kemudian ada rebus dan juga goreng. Nah, nilai-nilai ini tuh sangat merepresentasikan tentang standar defisiasi gitu. Kemudian nilai yang sama dengan superscript di kolom yang sama itu adalah tidak memiliki signifikan yang berbeda, nah atau P lebih dari 0,05. Nah, jadi menurut tabel di sebelumnya, hasil kadar karbohidrat total ubi Irlandia atau kentang Irlandia dan ubi jalar itu tuh yang disajikan pada tabel sebelumnya. Kandungan karbohidrat total ubi jalar dan Irlandia mentah itu adalah 3,50 mg per 100 mili dan 3,70 mg per 100 mili secara berurutan ya masing-masing. Nah, hasilnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan atau P lebih dari 0,05. Nah, dalam kandungan karbohidrat total ubi Irlandia rebus dan goreng dan ubi jalar dibandingkan dengan nilai ubi mentahnya, persentase kerugian total karbohidrat di kentang Irlandia dan ubi jalar adalah 2% dan 3% setelah direbus terhadap 2,70% dan 5,95% setelah digoreng. Nah, hal ini itu sudah sesuai dengan pustaka atau teori dari Bahadur Singh dan kawan-kawan, di mana aliran dari gula bebas dari makanan ke air dan minyak selama perebusan dan penggorengan mungkin menjelaskan kerugian ini. Nah, karbohidrat panas dan energi untuk semua aktivitas tubuh, kekurangan dapat menyebabkan tubuh mengalihkan protein dan lemak tubuh untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penipisan jaringan tubuh. Kemudian untuk kesimpulannya tentang penentuan total karbohidrat, pengaruh total karbohidrat. Nah, jadi penelitian ini tadi kan menyoroti tentang pengaruh atau efek perebusan dan penggorengan pada total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral dari kentang Irlandia dan ubi jalar. Nah, tapi itu pada kesempatan kali ini kan kita hanya membahas tentang
atau mengevaluasi tentang pengaruh pada total karbohidratnya saja kan. Nah, atau makronutrien. Nah, jadi umbi kentang itu kan, merupakan sumber nutrisi yang baik. Nah, ubi jalar itu mengandung lebih banyak karbohidrat, vitamin C, dan mineral dibandingkan kentang Irlandia apabila dilihat dari tabel, hasil pengamatan. Nah, dalam metode pengolahan makanan yang digunakan, nah, kita tuh dapat, menyimpulkan bahwa merebus itu, lebih bisa mempertahankan lebih banyak karbohidrat dibandingkan menggoreng. Nah, sementara menggoreng itu tuh mempertahankan lebih banyak vitamin C dan mineral daripada merebus. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa metode pengolahan makanan lainnya harus dieksplorasi untuk memastikan mana sih metode yang lebih baik yang bisa benar-benar mempertahankan nutrisi. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa kentang sebaiknya dimakan dengan cara digoreng. Untuk asupan vitamin dan mineral yang optimal, buah-buahan dan sayuran mentah harus dikombinasikan dalam makanan atau sebagai suplemen untuk memastikan asupan zat gizi mikro kita yang penting bagi kehidupan itu tetap ada gitu, jadi tetap tercukupi gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.